Selesaikah Cinda semedimu? Atau belum juga selesai kau kumpulkan kekuatanmu yang baru? Kakandaku yang cantik. Yang Adinda Maut yang kerutku. Sabarlah. Berilah aku waktu sedikit lagi untuk menyempurnakan ilmuku yang aku pelajari dari kitab ini. Sejenak lagi. Sabarlah. Kau benar-benar membuat aku takutan, bahkan kekhawatiran. Kau tahu? Aku sudah tidak sabar lagi, ingin menghancurkan Kumayan. Kakandaku yang cantik ini. Ngerabi dan lalu. Yang mau. Tenang saja. Kesabaran kau akan berbuah amatlah manis. Kau tahu, ilmu di kitab 5 itu mengajarkan bagaimana mengendalikan iblis-iblis dari neraka. Mereka semua akan menuruti semua perintah Ratu Hang Cinda. Merapi dan laut. Sempurna. Kau lihatlah yang Adinda Maut yang kerut. Mereka ini akan menjadi pasukanku yang akan membantu menghancurkan Kumayan. Iblis-iblis ini penghuni neraka yang akan membantu kita semua. Kumayan akan hancur bagaikan pohon tadi. Kau tengok? Kau melihatnya bukan? Begitulah yang akan terjadi pada Kumayan. Akan menjadi debu. Bahkan tidak ada yang terlihat sedikit pun sisa Kumayan. Merapi dan laut. Mari sambutlah yang mau berkata kurakari. Ayolah, bersenandunglah denganku. Berkata kurak. Kau tak mau? Kau tak sempurna kau. Cinda, kau menyuruh aku bersenandung? Jangan nanti kau memberi takutan pada iblis-iblisku. Ayo menari. Menari. Istriku. Aku sama sekali tidak menyangka. Ternyata Belinda adalah istri dari Datuk Putra Kumbang. Bangun. Bangun, Belinda. Istriku. Sepertinya aku harus membicarakan sesuatu pada Datuk Putra Kumbang. Jangan Rindu. Kau sendiri lihat kan betapa saktinya Datuk Putra Kumbang. Mendekatinya saat emosinya sedang tidak stabil. Ini sangat berbahaya.
Tapi aku harus... Menjauhilah kalian. Aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan kalian. Cepat menjauh. Maaf, Datuk Guru Tua. Mana semua pasukan yang aku minta? Kenapa lambat sekali? Cepat kumpulkan mereka semua! Cepat! Baik, Datuk. Gora, kalau aku boleh jujur, aku sangat tidak menyangka sekali bahwa Belinda adalah istri dari Datuk Putra Kumbang. Ya, aku juga tidak menyangka, Rindu. Kalau seperti ini, masalah yang jadi semakin rumit. Belinda, bangun. Kau tidak boleh mati, istriku. Aku mohon lanjutkan perjuangan kita, Bang. Tebut tanah Kumbaya itu milik kita. Aku lemah, aku lelah, aku nggak tahu. Tenanglah, istriku. Aku pasti akan merebut tanah ini. Jangan kau pejamkan dulu matamu, Belinda. Sebelum kau melihat wajah putri kita. Ya, putri kita. Tunggu. Ini putri kita. Putrimu. Putri Semidang Rindu. Kau tidak mungkin. Ini Belinda, ibumu. Ibu kandungmu. Rindu putriku. Tidak. Tidak. Aku mohon semua yang ayah kau bicarakan adalah yang sebenarnya. Tidak ada kebohongan. Tidak ada kebohongan. Pegang tanganku. Aku mau. Tidak. Ini tidak mungkin. Kau sangat berbohong. Dia tidak mungkin ibu kandungku. Akan kuceritakan semua masa lalumu. Asalkan kau mau menggenggam tangan ibumu ini. Aku mohon. Peganglah tanganku. Dulu, beberapa ratus tahun yang lalu, terjadi perebutan tanah bertuah yang diiringi dengan peperangan yang sangat besar. Di masa itu, banyak para cindaku yang mati di tangan para inyek.
Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Pengecut! Dengarkan kalian semua. Tanah bertuah ini akan tetap menjadi milik kami para Inye. Kami tidak akan membiarkan wilayah ini menjadi tanah kalian. Dan kalian harimau cindaku, tetaplah berkuasa di Gunung Kerinci. Jangan sekali-kali mengganggu wilayah kami. Atau pertempuran ini akan terjadi lagi. Dengarkan! Perang besar membuat permusuhan turun-temurun dengan para Inye. Pada saat itu terjadi, aku masih kecil. Demikian juga dengan ibumu Belinda. Belinda kecil yang sangat sakit hati karena kehilangan semua keluarganya, termasuk ayah dan ibunya bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan membalaskan dendamnya. Dia terus membawa dendamnya hingga dia dewasa, hingga dia menikah denganku. Sementara itu, perseteruan antara Inye dan Cindaku terus berlanjut. Berkali-kali terjadi perjanjian damai, namun kemudian perang pecah kembali. Hal itu terus-menerus terjadi, berulang dan berulang. Dan puncaknya terjadi tidak lama setelah kau lahir. Selamatkan anak kita, Bang. Bawa pergi. Belinda, Udah, bawa pergi. Aku menitipkanmu pada kakekmu, Datuk Raja Mandari. Namun para Inye juga tidak ingin melepaskannya. Akhirnya kakekmu, Datuk Raja Mandari, meninggal juga di tangan para Inye. Setelah itu, Hang Cinda yang merawatmu dan mengisi hidupmu dengan ilmu-ilmu siluman. Kumayan. Sejak ratusan tahun keluargaku kalian hancurkan. Tunggu pembalasanku. Sampai ke anak cucumu akan aku buat menderita. Tidak. Cukup. Hentikan, aku tidak mau mendengarnya. Cukup. Hentikan.
Peganglah tanganku. Rindu. Aku ingin memegang tanganmu. Aku mohon. Jangan melakukan hal yang akan kau sesali seumur hidupmu. Sekali ini kesempatanmu memeluk ibumu. Ini tidak akan terulang lagi. Bahkan jika kau menangis darah sekalipun. Aku ingin memeluk. Memeluk. Akhirnya. Rindu. Ibu bangun, Bu. Ibu. Melinda. Ibu bangun, Bu. Ibu, aku mohon bangun. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Ibu bangun. Pak marah. Tempat apa ini, Pak? Kenapa begitu mistis dan juga gelap? Bukannya tadi di Jakarta siang. Tapi kenapa ini gelap, Pak? Atau jangan-jangan kita sudah meninggal? Sepertinya tempat ini tidak dikuasai oleh ruang dan juga waktu. Jadi tidak ada perbedaan antara siang dan juga malam. Dan saya juga merasakan tempat ini memiliki aura mistis yang sangat kuat. Apa Pak Mara tahu ini adalah dunia apa? Kita akan cari tahu. Tapi di sini bau kemenyannya sangat menyengat, Pak. Sebentar, Pita. Coba kamu perhatikan obor-obor ini. Oh, api-api ini membentuk sebuah jalan lurus. Atau jangan-jangan semua api ini menunjukkan kita ke sebuah tempat. Kita harus menyelidikinya, Pak. Ayo. Iya, Pita. Tunggu, Pita. Apa, Pak? Kita harus lebih hati-hati karena saya merasakan sepertinya sedang ada yang mengawasi kita. Baik, Pak Mara. Ayo, Pita. Putra Kumbang!
Merapi dan laut, putra kumbang. Cepatlah kau kembali. Kembali dan hancurkan Kumayan sekarang juga. Putra Kumbang, sepertinya kau tidak percaya juga. Para Cindaku tidak bisa mengalahkan Inye. Sejak zaman leluhur, Cindaku selalu kalah dalam pertarungan. Hilangkan kerisauan di hati kau. Aku akan membantumu. Seperti kalian tahu, tentunya pasukan-pasukanku sudahlah sempurna. Mereka pasti bisa mengalahkan para inye-inye busuk itu dalam waktu sekejap saja. Sekejap saja. Bukan menolak bantuan Bunda Ratu. Tapi tolong Belinda. Dia sedang sekarat sekarang, Bunda Ratu. Merapi dan laut, Ananda. Tenang saja. Aku akan membantunya. Oh, Anandaku. Ikutlah Bunda. Kalian ikut aku semua sekarang. Baik, Tuan Guru. Kumayan! Aku akan membumi hanguskan kalian. Tunggu! Bagaimana, Datuk? Aku tidak bisa melacak keberadaan mereka. Aku juga tidak tahu di mana keberadaan mereka. Karina, halo Karina. Apa Gumara dan Pitaloka tidak memberitahukan rencana mereka ke kamu? Tidak, Bu. Karina juga tidak tahu kemana perginya Kamara, Pitaloka, dan juga yang lain. Ini semua sangat tidak masuk akal, Bu. Ya sudah, kalau begitu lebih baik sekarang kamu, Farah, dan Ratna pulang. Daripada nanti terjadi apa-apa sama kamu. Ya sudah, baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ternyata Karina tidak tahu apa-apa tentang kepergian Gumara dan yang lainnya. Tapi aku sudah menyuruh Karina dan yang lainnya pulang. Bang, aku takut kalau Karina dan yang lainnya juga ikut menghilang. Datuk Putra Kumbang. Ada apa gerangan kau datang kemari? Sampai ke desa Kumayan. Tak ada asap kalau tak ada api. Kalian telah berani melukai istriku Belinda. Artinya, kalian telah menguak luka lama. Oh, Mara. Sebenarnya kita ini ada di mana, Pak? Dari tadi kita tidak menemukan ujung jalan. Sepertinya dari tadi kita itu muter-muter di sini. Ya, sepertinya kita berjalan melalui tempat yang sama. Kita sudah berjalan cukup jauh. Tapi sampai sekarang kita belum bisa menemukan jalan keluarnya. Apa perlu kita terbang agar kita bisa melihat situasi di sekitar sini dari atas? Tapi tempat ini sepertinya cukup luas, Bida. Dan kita tidak mungkin bisa melihat begitu saja karena kita tidak memiliki pijakan di atas sana.
Lebih baik kita kelilingin tempat ini sekali lagi. Ayo Pita. Ayo. Hati-hati Pita. Rajo, Limbubu Humbalang. Dan Rajo atau Kalim atau Kalam? Woi, Kalian badanku balik kali, Balang. Bangun. Rajo. Balang, Limbubu kalian tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi di mana ini? Sudah tidak ada waktu lagi nih. Kita harus cepat-cepat balik ke rumah tuh. Kita harus menyelamatkan pacar-pacar kita. Ayo. Rajo, tunggu. Mau kemana kamu? Ya baliklah ke rumah tuh. Gimana kok? Kenapa kok bisa ada di sini, Tuan Guru? Oh, kau mau manggil kami ke Siko? Enggak. Gumara, apa pula kau nih? Kenapa kau dipakai membawa kami ke sini? Apa kau ini tak sadar kalau Karina, Ratna, dan juga Farah dalam keadaan bahaya? Benar, Gumara. Blackjack dan juga pasukannya mengepung mereka semua. Sudah ada waktu ya. Pengen aja sini. Tunggu. Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Apa kau nih? Apa kau ini sudah tak peduli sama Karina, adik kau tuh? atau Kalang, bukan seperti itu. Pita dan Pamara juga tidak tahu kenapa kita berdua tiba-tiba saya bisa muncul di tempat ini. Apa maksud kau, Pitaloka? Tempat apa lah nih? Di mana kita nih? Tolong jelaskan, Gumara. Kenapa kita bisa sampai ada di sini? Saya tidak bisa memberikan penjelasan kepada kalian bertiga. Tapi percayalah, kita pasti bisa keluar dari tempat ini secepatnya. Kayak mana kalau kita nggak bisa keluar dari tempat nih? Kita saja nggak tahu datang dari mana kita di sini. Bukan saja nyawa kita yang taruhannya, Tuan Guru. Tapi nyawa Ratna, calon istri saya. Pacar ko. Adekku. Yang akan jadi taruhannya. Kayak mana lah nih? Benar. Saya sangat mengkhawatirkan Karina. Ya sudah, kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Kita mulai dari arah sana. Ayo. Aku musik-musik kepala poning gitu nih. Gumara, sebenarnya tempat apa ini? Kenapa kita tidak bisa keluar dari tempat ini? Kita sudah mencari ke berbagai arah. Tapi tetap saja, tempat ini adalah tempat yang pertama tadi kita ada di sini. Saya juga tidak bisa menelisik tempat ini. Sama sekali tidak bisa. Apa ini semua? Ulah blackjack ya? Berlebihan kau, Rajo. Tak ada lah blackjack tuh, tak mungkin setinggi ini ilmunya. Salam nekek. Maaf para leluhur, tapi kenapa para leluhur memanggil kami untuk kesini? Karena kitab 6 dan kitab 7 adalah penangkal daripada kitab 5. Tapi maksud leluhur ini apa? Ada bahaya mengancam kalian semua. Hang Cinda sudah menyimpan dendam lama kepada kalian. Dia sudah mempelajari terlebih dahulu kitab 5. Nantinya kitab 5 tidak bisa dipelajari olehmu, Raja Langit. Lagi-lagi Hang Cinda, kenapa musuh-musuh kita Hang Cinda terus? Gak ada yang lain apa? Karena kitab 5 sudah dipelajari dan dirusak kesaktiannya oleh Hang Cinda. Kalian 4 Inye Muda Kumayan mendapat tugas untuk mengembalikan kesucian kitab 5 itu. Atu, kita mohon, beritahu bagaimana caranya agar kami bisa keluar dari tempat ini. Kalian harus mempelajari kitab-kitab yang sudah dibagikan oleh Harimau Tunggal untuk kalian. Tapi Atu, semua kitab-kitab itu ada di Kumayan. Kita sama sekali tidak membawa kitab itu satupun. Pitaloka,
Kau adalah pewaris seluruh kitab-kitab itu. Kau tinggal memanggilnya saja. Kitab-kitab itu akan datang dengan sendirinya. Kitab berapapun yang kau inginkan sudah menyatu dalam dirimu. Tunggu dulu, Dato. Bukankah para pewaris kitab Inye adalah kami-kami ini, para Inye? Saya, pewaris kitab 2 dan Rajo Langit. Pewaris kitab 5. Tapi, kenapa Pitaloka yang bisa memanggil semua kitab itu? Benar itu, Datuk. Maaf, aku ini pun juga pewaris kitab 6. Lalu kenapa Pitaloka yang bisa mewarisi kitab-kitab itu? Jangan salah paham dan jangan kalian berburuk sangka. Kalian mewarisi kitab tersebut sebagai penerus dari orang tua kalian. Beda dengan Pitaloka. Dia adalah pilihan para leluhur. Maaf, leluhur. Tapi kenapa harus Pitaloka? Kenapa enggak kami? Kami sebagai Inye dan kami laki-laki. Kenapa enggak dipilih? Setiap manusia memiliki takdirnya masing-masing, Rajo Langit. Pelajarilah dan jagalah kitab itu. Kalian harus menjaga dan melindungi kitab-kitab Inye itu dengan nyawa kalian. Lalu kalau ceritanya macam tuh, apa bedanya saya dengan Pitaloka ini? Kitab-kitab Inye itu dibuat untuk melindungi Andalas, dan Pitaloka lah yang ditakdirkan untuk mewarisinya. Pitaloka sudah ditakdirkan untuk mewarisi kitab-kitab tersebut tanpa dia memintanya. Kalian para Inye, terutama kau Gumara, kau harus sanggup melindungi Pitaloka Gumara sampai dia benar-benar menguasai kitab-kitab yang kalian bawa itu. Maaf, tapi aku ini benar-benar tak habis pikir, Ratu. Kenapa Pitaloka yang dibebankan tugas sebagai pelindung Andalas? Kenapa bukan Gumara? Dan sudah dilahirkan seorang laki-laki dan diwajibkan akan menjadi seorang pemimpin. Kenapa beban ini diletakkan kepada perempuan? Itulah takdir kehidupanmu, Bala. Andalas akan damai dipimpin oleh Pitaloka. Kalian harus menjaga dan melindungi Pitaloka. Dalam sejarah leluhur, tidak ada pemimpin yang sanggup mempelajari kitab-kitab tersebut. Pitaloka lah yang sanggup mempelajari kitab-kitab tersebut. Karena di dalam diri Pitaloka terkandung darah Inye yang telah menyatu dengan darah Saga. Itulah kenapa Pitaloka yang ditakdirkan untuk menguasai kitab-kitab tersebut. Beda dengan kalian yang hanya mampu menguasai satu kitab saja. Sekarang kalian perlu mewaspadai dengan kekuatan Hang Cinda. Jangan sampai dia mampu menggabungkan kekuatan kitab 5 dengan kekuatan siluman. Karena itu sangat membahayakan kalian semua. Atau leluhur? Atau leluhur? Atau leluhur? Kalian belum memberitahu bagaimana caranya agar kami bisa keluar dari tempat ini? Atau? Kita, sudahlah. Percuma kamu mengenai mereka. Mereka tidak mungkin kembali lagi sih. Tapi Pak Marah. Sudahlah. Lebih baik kita ikuti saja apa yang mereka bilang. Kamu harus bisa memanggil kitab para Inye tersebut. Tapi bagaimana caranya? Kita sama sekali tidak mengetahui itu. Coba kamu berkonsentrasilah. Kau bersama dia. Baik, Pak. Kok hanya membuang waktu saja, Tuan Guru? Kita harus segera keluar dari tempat ini, Tuan Guru. Yo, di luar sana, adik kau sedang dalam bahaya. Calon istri saya sedang dalam bahaya. Dapat cari umbalang juga. Kita tidak bisa diam gigih. Saya mengerti, Rajo. Kita juga harus cepatnya keluar dari tempat ini. Makanya, Limbubu, Humbalang, dan Rajo, kau bantulah Pitaloka. Rajo, Apa? ingat Rajo. Kalau kau surang,
kau cuma seorang Raja Langit. Tapi kalau kita bersama-sama, kita 7 manusia harimau. Ayo. Apa? Jasa balas juga. Terima kasih. Dan Raju. Astaga, Pamara, apa yang terjadi? Saya tidak tahu Pitaloka. Pamara, apa kita salah melakukan ritual? Saya juga tidak tahu Pitaloka. Di mana lagi kita sebenarnya? Iya, Pamara. Oh iya, Dang Rajo atau Alang dan juga atau kali mana? Dang Rajo! Humbalang! Atau kali! Limbubu! Dang Rajo! Rajo! Di mana mereka, Pak? Saya tidak tahu Pitaloka kemana mereka. Sepertinya memang tidak ada mereka di sekitar sini. Ini benar-benar aneh. Kenapa kita hanya muncul berdua saja? Padahal tadi kan kita perginya ramai-ramai, Pak. Apa yang harus kita lakukan di sini sebenarnya? Saya juga tidak tahu Pitaloka mereka ada di mana. Pak Marah, coba lihat, Pak. Kenapa ada patung harimau di sini? Saya juga tidak tahu Pitaloka. Saya tidak bisa berpikir secara jernih. Kepala saya sedang pusing. Lebih baik kita cari tahu secara bersama-sama saja. Pak Marah, apa sebaiknya kita menunggu para leluhur saja? Iya, itu ide bagus, Pita. Tapi sambil kita menunggu para leluhur itu datang, lebih baik kita membaca kitab-kitab para ini. Coba kamu bersemedi untuk memanggil kitab-kitab tersebut itu lagi. Baik, Pak Marah. Syukurlah, kali ini kalian tidak menindih-nindih saya lagi. Teka-teki lagi. Hei, di mana lah kita sekarang ya? Gumara dan Pitaloka, di mana mereka? Kita terpisah lagi. Tunggu. Coba kalian lihat. Sepertinya di sana ada sesuatu. Iya, kau benar, Lim. Ada sesuatu di balik kabut tuh. Tempat ini aneh sekali. Tempat apa ini sebenarnya? Saya yakin lah. Di tempat itu pasti ada sesuatu yang berhubungan kenapa kita hilang di sini. Nah, sudah begini saja. Lebih baik kita lihatlah siapa dan ada apa di situ. Baiklah. Tetap waspada, Rajo. Iyalah, itu pasti.